Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama penderita GERD anxiety, apa kabar? Semoga dari hari ke hari kita semakin baik, kita semakin sehat. Buat kalian yang belum sembuh, sama aku juga belum sembuh. Jadi di sini aku hanya ingin berbagi pengalaman. Aku mau cerita tentang pertama kali aku kena si anxiety. Dan sekarang aku baru menyadari bahwa sebenarnya aku kena GERD itu udah lama, udah bertahun-tahun. Yang namanya asam lambung tuh naik sampai ke sini gitu, panas dan lain-lain, aku udah ngerasain sebetulnya udah lama. Terus juga sendawa gitu bertahak sering banget, itu aku udah ngerasain udah lama. Perut perih aku juga ngerasain udah lama. Jadi mungkin itu kayaknya udah bertahun-tahun gitu, udah mungkin 3-4 tahun udah ada itu terjadi di dalam tubuh aku. Cuma masalahnya sekarang adalah yang membuat aku semakin nggak jelas nih hidupnya adalah si anxiety itu. Dan anxiety itu baru aku dapatkan sekitar 3-4 bulan terakhir ini. Jadi pertama kali aku kena anxiety kira-kira suatu malam aku kan insomnia, memang udah lama, udah bertahun-tahun, udah berpuluhan tahun malah aku insomnia. Jadi sekitar jam setengah 4 pagi, pas aku di toilet udah habis pipis dan lain-lain, terus tiba-tiba aku ngerasa kok kepala kayak spinning gitu, kayak keliengan. Terus juga ada rasa badan tuh kayak kok ringan banget ya gitu. Terus aku ketakutan di situ gitu loh, ketakutan. Jadi itu tuh awal-awalnya aku kena anxiety. Aku ngerasa kok kayaknya gue mau pingsan nih. Kayaknya gue apa yang terjadi ya sama badan gue ya. Aduh, kayaknya gue mau mati nih, kayaknya gitu loh gitu. Kan hal yang paling kita tidak enak adalah pada saat kita pengen pingsan tuh berasa banget pengen pingsan. Itu kan mengerikan kan. Lain kalau kayak orang yang tek pengen pingsan blek langsung jatuh, itu mungkin beda ya. Kita tuh kayak pingsan kayak bener-bener mau masuk ke dimensi yang lain gitu kan, nggak enak banget gitu. Terus kayak pengen mati dan lain-lain gitu, itu kan nggak enak banget. Di situ tuh aku ngerasa aduh gue kenapa nih, aduh ini bener-bener pelajaran yang baru banget gitu loh buat aku. Setelah itu wah aku kayak gue tahanin diri, gue mesti tahan, enggak nih, nggak apa-apa gitu, karena kan aku belum pernah kan ngerasain itu kan, nih nggak apa-apa, bertahap terus gitu, terus bersendawa terus aku jalan sana jalan sini berusaha untuk nggak pingsan gitu. Gue nggak boleh pingsan, jalan sana jalan sini, tapi kuat gitu giliran jalan. Tapi ya itu si anxiety ini memaksa aku untuk seperti nggak percaya sama diri aku sendiri gitu. Akhirnya malam itu aku pergi ke rumah sakit, ke UGD. Itulah pertama kali aku ke UGD. Terus sampai di UGD diperiksa jantungnya, diperiksa oksigennya masih 99% gitu. Kalau menurut dokter aku sih nggak apa-apa, mungkin ini lambungnya gitu. Terus aku disuntik pakai untuk obat lambung. Terus ada dikasih cairan untuk infus juga. Terus aku merasa kayak enakan gitu, kayak enakan. Itu pertama kali ya kena anxiety ya gitu, kayak enakan. Terus udah tuh dikasih obat, terus aku pulang, tapi sensasi itu masih ada, sensasi ketakutan, sensasi kayak pengen pingsan itu masih ada. Sampai aku sholat itu kayak aduh takut gitu, sampai ya nggak bisa konsentrasi lagi gitu loh. Sholat aku sampai duduk, padahal aku kuat tapi aku duduk dan lain-lain karena takut jatuh, karena takut pingsan. Itulah pertama kali aku kena anxiety. Dan itu berpikiran buruk terus kan kalau anxiety itu kan. Udah tuh akhirnya aku pergi, seminggu kemudian kena lagi seperti itu, kayak pengen pingsan lagi, pergi lagi ke UGD lagi. Udah minggu ke tiganya, besoknya aku pergi ke psikolog, karena kata dokternya ibu mendingan ke psikolog dulu deh katanya gitu, kayaknya ibu ada pemikiran yang aneh-aneh gitulah. Akhirnya aku ke psikolog. Udah ke psikolog terus ya udah gitu, akhirnya dikasih obat untuk penenang dan lain-lain. Tapi aku nggak tahu itu semuanya karena si asam lambung. Aku berpikirnya cuma mungkin karena stres, mungkin karena selama ini aku insomnia, makanya terjadi hal yang seperti itu gitu loh, si anxiety ini. Setelah itu seminggu kemudian kena lagi tuh, kayak mau pingsan lagi, akhirnya pergi lagi ke UGD. Terus kata dokter, nah di situ tuh dokter tuh kasih tahu bahwa sebenarnya aku bukan vertigo, bukan lain-lain. Aku bener-bener masalah aku adalah lambung dan kejiwaan gitu. Jadi makan obat penenangnya jangan jarang-jarangin, jadi harus sesuai dengan petunjuk dokter dan lain-lain. Akhirnya aku balik lagi ke dokter, ke psikolog. Jadi harusnya 10 hari aku balik lagi ke psikolog, nih belum sampai 10 hari aku udah balik lagi karena obatnya aku makan lebih banyak dari yang disuruh sama psikolog ini. Akhirnya, nah setelah itu kata psikolognya aku stres dan lain-lain, gitulah ceritanya lah. Nah jadi suatu hari
aku lihat di uh, Dokter Zaidul Akbar tuh, grup Dokter Zaidul Akbar. Di situ ternyata ada orang yang sakit GERD anxiety gitu. Terus aku baca, oh ini sama nih sama yang gue derita nih. Oh ternyata gue bukan menderita seperti ini bukan karena stres dan mau gila. Gue pikir tadinya aku pikir tadinya aku kayak mau gila dan lain-lain gitu kan. Oh ternyata itu karena lambung. Yang aku tidak dapetin itu dari dokter. Even dokter psikolog pun nggak ngasih tahu aku bahwa itu karena lambung juga, makanya aku kena anxiety, enggak gitu. Nah jadi mulai dari situ aku mulai tuh lihat di situ ada salah satu dari komennya, dengerin YouTube-nya Rohimat Jaya Saputra. Dari situ dari awal aku udah deny duluan lah pokoknya ya, deny ya. Pas aku dengerin ini nih kayaknya videonya kayak apa namanya, kayak sengaja kali ini orangnya biar lama kita nonton videonya dan lain-lain gitu. Terus aku nggak dengerin lagi. Terus aku kembali lagi ke dalam anxiety yang sangat memperburuk kehidupan aku. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba aku pikir kok gue pengen dengerin lagi ya si Kang Rohimat itu ya gitu. Terus aku dengerin lagi dari video 1, 2, 3. Kok enak ya gitu. Ada rasa bahwa bukan aku sendirian aja yang seperti itu. Apalagi kita juga jangan lupa deh, kamu tuh baca-bacain juga komen-komennya. Itu kadang-kadang yang membuat kita jadi kuat juga itu, karena si komen itu membuat kita bahwa oh gue nggak sendirian. Oh ada orang yang benar-benar penyakitnya sama. Oh ada orang yang ketakutannya sama kayak gue. Oh iya ini juga sholat juga ketakutan. Jadi nggak kita doang gitu loh, nggak aku doang gitu. Ternyata ada yang lain juga. Terus ada juga video-videonya si Kang Bang Erik Wibowo juga itu bagus. Dan ada juga si Kang Rohimat sama Erik Wibowo itu bikin collabs juga, itu juga bagus. Itu jujur membuat aku agak tertolong juga ya, Jadi sebenarnya menurut aku sih semakin lama selalu ada perbaikan dari diri aku. Cuma kita kadang-kadang kepengen segalanya itu kan terburu-buru, pengennya cepet sembuh, tapi ternyata ya nggak bisa juga kalau aku ya. Mudah-mudahan, tapi aku lihat sih di videonya si Kang Rohimat itu ada juga orang yang baru dikasih tahu video 1-2 itu udah langsung sembuh. Orang baru dengerin dikasih di mentoring sedikit aja udah sembuh gitu. Kalau aku nggak tahu kenapa, kayaknya aku bukan tipe orang yang gampang berpikiran positif, jadi sering berpikiran negatif, dan itu sangat tidak baik guys. Ternyata berpikiran negatif itu, jadi kita harus hilangkan itu pikiran negatif. Begitulah ceritanya. Jadi buat kalian jangan lupa nonton video-video mentor si GERD anxiety ini sangat membantu loh, sangat membantu banget. Dokter juga boleh obat-obatan, di samping obat-obatan juga banyak nonton kisah-kisah tentang orang yang berpenyakit GERD anxiety ini, supaya kalian tahu bahwa bukan kalian sendiri aja, supaya kalian kuat gitu dalam menghadapi penyakit ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman lain tentang sakitnya kalian, boleh komen di bawah ya, biar kita saling tahu bahwa kita tidak sendiri gitu guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.